Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini adalah request dari beberapa sahabat-sahabat P3 teknis yang belum lulus berstatus passing grade maupun belum lulus passing grade, terkait dengan hasil perjuangan yang tidak sia-sia dari sahabat-sahabat P3 teknis dan akhirnya bisa sampai didengar oleh BKN maupun Menpar RB serta jajaran dari DPR RI, khususnya untuk Komisi 2. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Sebelum kita memasuki pada informasi ini, sekali lagi Ardiko Ramos tidak mementingkan konten maupun untuk mencari penghasilan semata, namun lebih kepada memberikan semangat bagi sahabat-sahabat honorer agar menjadi lebih sejahtera. Dikutip dari frekuensinews.com, peserta tes P3 teknis 2022 terus desak Menpan RB terbitkan kebijakan baru, buka mata dan pikiran. Peserta tes PPK teknis 2022 terus berupaya mendesak Menpan RB Aswar Anas mengambil sikap. Peserta tes P3K mendesak Menpan RB agar mengambil sikap dan merespon soal rekrutmen PPK teknis 2022 yang fenomenanya adalah gagal passing grade atau fenomena gagal massal pada P3 teknis 2022. Fenomena ini terjadi akibat banyaknya peserta tes P3K yang tidak memenuhi passing grade, yang dirasa untuk passing grade ini juga sangat tinggi. Peserta mengaku PG yang diberikan pada jabatan tertentu dirasa sangat tinggi, yakni 293 poin. Adapun jabatan miliknya PG sebesar 29 poin antara lain adalah perencana, analis kebijakan, asiparis, hingga peranata komputer. Jabatan-jabatan tersebut di atas menjadi salah satu fenomena gagal massal karena minim kelulusan. Gagal massal tersebut tidak hanya terjadi di pusat, melainkan terjadi juga di daerah. Oleh karena itu, sebagian besar peserta PPK teknis yang tergabung di grup WA, Telegram, maupun di Facebook, mereka mendesak Menpan RB mengeluarkan kebijakan baru soal fenomena gagal massal tes P3K 2022 ini. Mereka berharap Menpan membuat kebijakan baru, salah satunya untuk menurunkan nilai PG atau dilakukan perankingan, sesuai dengan petisi yang sudah kita bagikan sekitar 1 bulan yang lalu di kanal YouTube Ardiko Ramos. Dan berikut untuk ulasan secara detail sebelum video yang sudah kita unggah sebelumnya ya sahabat-sahabat. Juga dikutip dari frekuensinews.com, BKN akan segera mengambil langkah konkret dalam fenomena gagal massal tes P3K teknis 2022. Ini adalah bukti nyata bahwasanya perjuangan dari sahabat-sahabat P3K teknis itu tidak sia-sia. BKN selaku panitia seleksi nasional atau Panselnas diharapkan akan mampu menjadi jawaban atas fenomena gagal massal pada tes P3 teknis 2022. Fenomena gagal massal terjadi rekrutmen karena memang ambang batas atau passing grade NAB-nya sangat tinggi. Menanggapi hal tersebut, BKN akhirnya mengambil sejumlah langkah untuk minimalisir gagal massal dalam rekrutmen PPK teknis 2022. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat. Langkah tersebut diambil akibat adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Menpan RB atau biasa dicek videonya secara langsung di video sebelumnya. Pertemuan tersebut didasari menurut Menpan RB akibat adanya desakan yang muncul baik dari media sosial termasuk Ardiko Ramos maupun secara langsung. Kebijakan Menpan menyebut akan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi banyaknya peserta tes PPK akibat tingginya nilai PG. Teman-teman sekalian, hari ini saya baru bertemu dengan BKN dan perwakilan Menpan RB setelah mendapat masukan baik dari medsos maupun secara langsung, ucap Pak Menpan RB. Sekali lagi, ini adalah bukti nyata real perjuangan dari sahabat-sahabat P3 teknis tidak sia-sia. Walaupun dengan perjuangan yang penuh dengan tantangan maupun dengan kesulitan, kendala yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu saya minta agar dilakukan reformulasi terkait passing grade maupun instansi pembina yang merumuskan soal bagi tes PPK tambahnya. Jadi yang dibahas sekali lagi adalah terkait dengan passing grade maupun tentang soal. Sesuai arahan Pak Menteri, pertama BKN akan melakukan simulasi ya sahabat-sahabat, dan yang kedua terkait simulasi ini adalah simulasi nilai afirmasi ditangguhkannya untuk PG. Yang kedua adalah banyaknya permintaan afirmasi masa kerja honorer. Jadi yang akan disimulasikan antara lain adalah itu ya sahabat-sahabat, termasuk afirmasi masa kerja honorer agar nantinya untuk teman-teman yang sudah mengabdi lama tidak terus tersalib dengan sahabat-sahabat yang masih muda dengan masa kerja yang masih minim. Bahkan fenomena yang ada di Ardiko Ramos ada ya beberapa yang komentar 20 tahun disalib dengan yang masih masa kerja 2 tahun, itu sangat menyakitkan ya sahabat-sahabat. Maka dari itu
Ardhiko Ramos juga menyuarakan hal tersebut agar nanti bisa ada kebijakan dari Menpan RB atau dari Panselnas terkait dengan hal-hal ini. Hanya harapan maupun usaha yang kita lakukan ini semoga bisa mendapatkan hasil, dan mohon maaf saya mengatakan dengan semoga karena memang belum ada kepastian walaupun sudah ditanggapi. Pada akhirnya semua perjuangan dari sahabat-sahabat tidak akan ada yang mubazir, semuanya akan ada hikmah serta mudah-mudahan ada hasil yang sangat menggembirakan. Pantau terus informasi terbaru seputar P3K di Ardhiko Ramos. Ada kurang lebih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.